Hai, saya Bima Fairul Rifki dengan NIM H10912011059 dari Program Studi Statistika FMIPA Untan. Video ini saya buat dengan tujuan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknik Komunikasi yang diampu oleh Ibu Neva Satya Hadewi, SSI MSc, CRA, CRP, CRMP. Nah, tadi kan sudah teman-teman lihat itu di awal video, itu ada meme ya tentang Kris. Nah, itu tuh saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi waktu itu tuh saya lagi pergi cari makan siang ya, tapi saya lupa bawa dompet, namun saya bawa HP. Jadi mau nggak mau, saya harus mencari tempat makan yang menerima pembayaran cashless gitu. Nah, berhubung waktu itu saya nggak bawa dompet, tapi di HP saya ada aplikasi yang bisa dipakai untuk bayar cashless. Nah, ketemu dong tempat makan yang menerima pembayaran cashless, yaitu pakai Kris. Nah, jadi saya putuskan untuk makan di situ. Nah, jadi saya bayarnya itu lewat HP, nggak pakai uang cash gitu. Nah, tapi apa sih Kris itu, kok bisa bayar pakai HP gitu, nggak pakai duit cash? Oke, saya jelaskan tentang Kris ya. Nah, Kris itu adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu layanan elektronik berbasis QR Code yang dikembangkan untuk pembayaran elektronik di Indonesia. Kris merupakan produk layanan digital yang diciptakan dan dikembangkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan alternatif yang lebih efisien, aman, dan praktis dalam melakukan transaksi keuangan berbasis elektronik. Nah, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, saya bayarnya pakai layanan Kris ya, yang mana itu produk dari Bank Indonesia gitu. Nah, tapi meskipun saya bayarnya lewat layanan Kris, tapi bukan berarti uang yang saya pakai bayar itu uang yang saya tabung di Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia sendiri itu bukan tempat menyimpan uang, bukan tempat menabung uang gitu. Jadi uang yang saya pakai itu uang di bank lain, namun saya pakai layanan Kris gitu, yang merupakan produk dari itu Bank Indonesia untuk memudahkan pembayaran saya. Loh, bank kok nggak dipakai untuk menabung uang? Lalu Bank Indonesia itu apa? Oke, Bank Indonesia adalah bank sentral atau pusat perbankan Republik Indonesia. Bank ini tidak menerima layanan tabungan, namun bank ini bertugas menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, mengatur dan mengawasi kebijakan moneter dan perbankan, serta mengendalikan stabilitas sistem keuangan negara. Nah, kita tahu dari tugas-tugas itu, pasti itu sangat berat untuk dijalankan, apalagi yang ditanggung ialah suatu negara. Oleh karena itu, ilmu statistik pasti akan sangat diperlukan dalam menganalisis dan merencanakan, tidak hanya oleh Bank Indonesia, namun oleh perbankan secara keseluruhan. Nah, ilmu statistik itu pasti sangat berguna loh untuk menganalisis kondisi keuangan. Nah, misal nih tentang bagaimana pergerakan mata uang atau suku bunga, lalu bagaimana lalu dapat juga untuk menganalisis gejala inflasi, menganalisis aset investasi dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa ilmu statistik pasti akan sangat penting dan juga sangat terpakai dalam dunia perbankan gitu. Nah, dari situ nanti barulah perbankan dapat merancang rencana-rencana keuangan terbaik untuk ke depan. Oke, masih dengan Bank Indonesia. Sebagai pusat sektor perbankan suatu negara, Bank Indonesia yang mana menaungi perbankan Indonesia secara keseluruhan tentu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat dan perbankan dunia. Dengan demikian, pasti perlu ada dong yang namanya hubungan yang baik antara kedua pihak tersebut. Nah, tentunya hubungan yang baik itu diperlukan juga komunikasi yang baik ya. Nah, komunikasi itu juga berperan penting loh dalam perbankan, karena seperti yang saya bilang tadi, hubungan, nah komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik pula dengan rakyat misalnya. Nah, Bank Indonesia ataupun bank-bank lain pasti perlu yang namanya kepercayaan rakyat sebagai konsumen atau nasabah, karena uang bank itu bergeraknya di masyarakat dan mereka juga pasti punya sesuatu yang ingin disampaikan ke masyarakat. Nah, misalnya seperti produk-produk perbankan, berita baik, berita buruk, dan lain sebagainya. Nah, itu baru terhadap rakyat ya, masih pihak internal negara gitu. Nah, bagaimana kalau pihak eksternal negara? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada yang namanya pusat perbankan dunia. Nah, pasti Bank Indonesia itu terikat dengan mereka gitu kan. Misalnya, nah, Bank Indonesia perlu memastikan bahwa Bank Indonesia sebagai pusat perbankan Indonesia memenuhi regulasi dan kebijakan moneter yang diberlakukan oleh pusat perbankan dunia. Nah, selain itu, komunikasi yang baik juga dapat menjadi akar kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Nah, seperti misalnya tadi pembayaran Kris itu. Pembayaran Kris itu sekarang udah diterima di beberapa negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina. Nah, yang upcoming juga itu ada Singapura. Nah, jadi dari hal itu kita tahulah kenapa tidak hanya ilmu statistik yang penting di dalam dunia perbankan, namun komunikasi juga gitu. Oke, kembali lagi tentang Bank Indonesia ya. Nah, kami dari Program Studi Statistika FMIPA Untan kemarin, atau lebih tepatnya pada tanggal 30 Mei 2023, baru saja mengadakan kuliah lapangan ke instansi Bank Indonesia yang diadakan di gedung
Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kalau misalnya kalian penasaran dengan bagaimana kegiatan kami, silakan lihat cuplikan berikut. Oke, saya sebagai salah satu mahasiswa yang ikut dalam kegiatan tersebut ya, pasti punya kesan tersendiri, dan kesan saya terhadap kegiatan tersebut itu bisa saya ungkapkan dalam satu kata, yaitu wow. Nah, kenapa bisa wow? Oke, ini saya kasih tahu ya beberapa hal nih yang buat saya merasa wow dengan hal tersebut. Itu yang pertama, ada gedungnya mewah, kedua ruangannya adem, ketiga konsumsinya enak-enak, keempat pematerinya asik, kelima materinya menarik. Nah, 5 hal tersebut itu tergabung dalam satu paket ya, lalu disampaikan lewat kegiatan tersebut dan tersampaikan ke saya, dan bagaimana reaksi saya ya itu tadi wow gitu. Oh iya, selain dengan Bank Indonesia, kami juga sebelumnya beberapa kali mengadakan kuliah lapangan, bahkan ada juga yang sampai keluar kota seperti kota Singkawang. Nah, kalau dilihat-lihat pasti seru dong kuliah di Prodi Statistika Untan ini. Nah, buat teman-teman yang masih sekolah ataupun yang udah lulus tapi masih bingung mau kuliah di mana, nah, ayo kita kuliah di program studi Statistika Untan. Banyak loh keseruannya. Nah, kayak kuliah lapangan tadi itu kan. Nah, itu tuh hanya satu dari sekian banyak keseruan yang ada di sini. Nah, selain perkuliahan yang seru, ilmu statistik itu juga banyak loh manfaatnya. Ilmu statistik itu bisa dimanfaatkan di berbagai hal gitu. Kayak tadi ada perbankan ya. Nah, selain perbankan itu, ilmu statistik juga bisa dimanfaatkan di sektor kependudukan, lingkungan, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, dari yang saya sebutkan, pasti kita tahu lah ya kalau prospek kerjanya itu pasti sangatlah luas. Jadi, ayo gabung bersama kami di program studi statistika FMIPA Untan. Kami tunggu ya, sampai jumpa.